Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfata Yuliarti sebagai moderator dari kelompok 7 yang beranggotakan Mia Adela Utami, Vijia Isnaini, dan saya Nurfata Yuliarti. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang pandangan agama Islam terhadap keluarga berencana. Untuk Mbak Mia Adela Utami, bisa membantu saya? Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan bab 1 pendahuluan. Latar belakang, Indonesia merupakan salah satu negara memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia. Sebagai salah satu negara berkembang, salah satu masalah kependudukan yang ada di Indonesia adalah masih tingginya pertumbuhan penduduk. Keadaan penduduk yang demikian telah mempersulit usaha peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Semakin pertumbuhan penduduk semakin besar usaha yang dilakukan mempertahankan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk menekan laju pertumbuhan program KB dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Keluarga yang sejahtera dengan demikian menjadi dambaan setiap orang untuk mencapainya, bukan saja karena dengan mencapai tingkat kesejahteraan tertentu, seseorang akan menikmati hidup secara wajar dan menyenangkan karena tercukupi kebutuhan materi dan spiritualnya. Tetapi dengan kondisi keluarga yang sejahtera, setiap individu di dalamnya akan mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk berkembang sesuai dengan potensi, bakat, dan kemampuan yang dimiliki. Namun, yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, apakah agama Islam memperbolehkannya atau justru mengharamkannya? Banyak terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan dibahas tentang bagaimana pandangan Islam keluarga berencana. Pengertian KB. KB adalah singkatan dari keluarga berencana yang menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Dengan kata lain, KB adalah perencanaan jumlah keluarga. Pembatasan bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran. Untuk menghindari kehamilan yang bersifat sementara, digunakan kontrasepsi, sedangkan untuk menghindari kehamilan yang sifatnya menetap, bisa dilakukan sterilisasi. Jumlah anak dalam sebuah keluarga yang dianggap ideal adalah 2. Gerakan ini dimulai dan dirancang pada akhir 1970-an. Alat-alat KB itu ada alat kontrasepsi dan kontrasepsi hormonal dan alat kontrasepsi metode penghalang fisik. Pada alat kontrasepsi hormonal itu ada pil KB, yaitu kombinasi progestin dan estrogen. Pil KB progesteron dan alat kontrasepsi IUD atau intrauterine device. Untuk alat kontrasepsi dengan metode penghalang fisik itu ada kondom, spermisida, dan diafragma. Resiko penggunaan alat kontrasepsi. Perlu diketahui, pemakaian kontrasepsi dalam KB itu banyak dan bermacam-macam, dari pil suntikan, jarum, antiseptik, kondom, sampai sistem kalender. Pemakai kontrasepsi KB memang harus diperiksa terlebih dahulu tekanan darahnya, sebab pemakaian kontrasepsi memang pada umumnya akan membuat tekanan darah sedikit naik dari normal.
Bahkan ada beberapa wanita yang tidak bisa menggunakan kontrasepsi berhubungan tekanan darah demikian ekstrim tinggi dan itu sangat berbahaya. Di samping itu, efek sampingnya juga akan sangat berlainan bagi beberapa wanita, seperti bertambahnya gemuk akibat hormon lewat kontrasepsi dan maka kulit wajah menjadi berjerawat. 3. Rambut rontok. 4. Tulang menjadi keropos. 5. Kelainan metabolisme lemak. 6. Menstruasi yang tidak teratur. Jadi, adanya daya tahan tubuh dari wanita yang menentukan apakah dia tahan atau tidak dengan jenis-jenis alat kontrasepsi yang disebutkan di atas. Namun, tidak benar kalau dikatakan pemakaian kontrasepsi penyebab kemandulan, sebab cerita ini hanyalah mitos. Selain itu, ada beberapa dampak dari penggunaan alat kontrasepsi. DMPA, wanita yang menggunakan kontrasepsi medroxyprogesterone acetate atau DMPA atau dikenal dengan KB, suntik 3 bulan, rata-rata mengalami berat badan hingga 5,5 kilo dan mengalami peningkatan lemak tubuh sebanyak 3,4% dalam waktu 3 tahun pemakaian. Dengan demikian, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh University of Texas Medical Branch atau UTMB, manfaat KB itu bisa kehamilan terlalu dini, kehamilan terlalu telat, kehamilan yang tidak berdasarkan jaraknya, dan terlalu sering hamil dan melahirkan. Bab 2. Pandangan Islam terhadap KB. Pandangan Al-Quran terhadap KB. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang memberikan petunjuk yang perlu kita laksanakan dalam kaitannya dengan KB. Di antaranya ialah Surat An-Nisa, Surat Al-Luqman, Surat Al-Qasas. Pandangan ulama terhadap KB. Ulama yang memperbolehkan. Di antara ulama yang memperbolehkan adalah Imam Al-Ghazali, Syekh Al-Hariri, Syekh Shaltut. Ulama yang memperbolehkan ini berpendapat bahwa diperbolehkan mengikuti program KB dengan ketentuan antara lain untuk menjaga kesehatan si ibu, menghindari kesulitan ibu, untuk menjarangkan anak. Mereka juga berpendapat bahwa perencanaan keluarga itu tidak sama dengan pembunuhan, karena pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai tahap ke-7 dari penciptaan. Mereka berdasarkan pendapat pada surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, dan 14. Terdapat juga ulama yang melarang. Selain ulama yang memperbolehkan, ada ulama yang melarang, di antaranya ialah Profesor Dr. Madar Abu Al-Ala Al-Maududi. Mereka melarang mengikuti KB karena perbuatan itu termasuk pembunuhan keturunan seperti firman Allah. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Firman ini sangat beralasan apabila alasannya materi, karena kalau kita yakin dengan kekuasaan Allah, tidak mempertuhankan materi, kekuasaan, gelar, dan sebagainya selain Allah, dan yakin bahwa Allah yang mengatur segala bentuk kehidupan, rezeki, maut, jodoh, maka itu akan selamat dia orang-orang yang beriman. Cara KB diperbolehkan dan yang dilarang oleh Islam. Cara yang diperbolehkan ada beberapa macam. Cara pencegahan kehamilan yang diperbolehkan oleh syara antara lain menggunakan pil, suntikan, spiral, kondom, diafragma, tablet vaginal, tisu. Cara ini diperbolehkan asal tidak membahayakan nyawa sang ibu. 2. Cara yang dilarang. Ada juga cara pencegahan kehamilan yang dilarang oleh syara, yaitu dengan merubah atau merusak organ tubuh yang bersangkutan.
Cara-cara yang termasuk kategori ini antara lain vasektomi, tubektomi, aborsi. Hal ini tidak diperbolehkan karena hal ini menentang tujuan pernikahan untuk menghasilkan keturunan. Hukum penggunaan alat kontrasepsi KB dalam pandangan Islam. Sebelum muncul alat kontrasepsi di mana Rasulullah SAW telah terjadi suatu tindakan menghindari kehamilan dengan cara alami yang dilakukan oleh para sahabat dan bisa disebut azl. Sesuai dengan hadis ini, maka tindakan menghindari kehamilan hukumnya boleh sesuai dengan analogi hukum azl. Tindakan seperti ini misalnya menggunakan sistem kalender sehingga tidak terjadi pembuahan saat berhubungan suami istri, menggunakan kondom, dan lain-lain. Menggunakan alat-alat kontrasepsi lain jika menurut medis tidak membahayakan, baik fisik maupun kejiwaan, maka diperbolehkan. Mau menggunakan alat-alat kontrasepsi atau sarana lain yang mengakibatkan alat-alat kontrasepsi berfungsi dan mengakibatkan tidak dapat menghasilkan keturunan, baik pria maupun wanita, dengan persetujuan ataupun tidak, dengan motivasi agama atau lainnya, maka hukumnya haram. Dan para ulama sepakat mengharamkannya. Contoh yang diharamkan adalah vasektomi atau pemutus saluran sperma dan tubektomi atau pemutus saluran telur. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Mbak. Silakan, Mbak. Saya Trisilawati, NIM 3210-2006, perwakilan dari kelompok 2, ingin bertanya, apakah KB yang bersifat permanen yang menghentikan keturunan selamanya atau pemandulan tergolong perbuatan haram? Terima kasih. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Langsung saya jawab ya. Pil KB yang bersifat permanen itu emang sebenarnya haram karena itu dilarang oleh Islam karena tidak sesuai dengan syariatnya. Apakah bisa diterima Mbak Tri? Bisa, Mbak. Terima kasih buat jawabannya. Lanjut Beb yang mau nanya. Assalamualaikum Mbak. Kak, saya Rosalia Septorini dari kelompok 4. Ingin bertanya, bagaimana penanganan wanita yang tidak biasa menggunakan kontraksi berhubungan dengan tekanan darah yang tinggi? Terima kasih Mbak Rosalia atas pertanyaannya. Langsung saya jawab saja. Penanganan wanita yang tidak biasa menggunakan kontrasepsi berhubungan dengan tekanan darah tinggi itu merupakan suatu keadaan di mana tekanan darah berada di atas normal, tidak disarankan menggunakan alat kontrasepsi yang mengandung hormonal karena dapat memperburuk kondisi seperti pada pil KB dan suntik KB. Mengandung kombinasi hormon sintesis estrogen dan progesteron sehingga tidak dianjurkan. Begitu Mbak Rosalia, apakah bisa diterima? Bisa. Lanjut, apa ada pertanyaan lagi? Ada. Silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Sinta Devi Kaiksi, NIM 32020119, perwakilan dari kelompok 6. Mau bertanya sama kelompok 7. Pemasangan alat kontrasepsi dapat menyebabkan tulang menjadi keropos. Apa penyebabnya? Terima kasih.
Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Saya langsung menjawab, nggih. Resiko penggunaan alat kontrasepsi dapat menyebabkan tulang menjadi keropos. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor apa? Penggunaan pil dan suntik KB berisi progesteron bisa menurunkan hormon estrogen yang penting untuk mempertahankan kadar mineral tulang dan kepadatannya. Meski demikian, efek dari suntik KB ini tidak sampai menyebabkan patah tulang. Jika Anda menggunakan pil KB dan suntik KB dalam jangka panjang, maka resiko Anda untuk mengalami penurunan kepadatan tulang juga akan semakin besar. Terima kasih. Apakah bisa diterima jawabannya, Mbak? Iya, bisa. Makasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Kelompok kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Notulensi diskusi. Pembukaan dilakukan oleh moderator. Setelah itu, moderator memperkenalkan diri dan anggota kelompoknya. Selanjutnya, moderator mempersilakan penyaji menyampaikan materi. Dikarenakan penyaji mengalami kendala sinyal, maka moderator menggantikan penyaji untuk menyampaikan materi. Setelah materi selesai disampaikan, moderator mempersilakan peserta untuk bertanya jika ada yang ditanyakan. Sambil menunggu pertanyaan dari kelompok lain, moderator menjawab pertanyaan yang sudah ada jawabannya. Dikarenakan penyaji mengalami kendala sinyal dan notulen sedang merekam kegiatan, maka tidak bisa ikut menjawab. Dan akhirnya sesi tanya jawab sudah selesai. Alhamdulillah semua pertanyaan bisa dijawab. Dan kesimpulan dari materi yang tadi disampaikan sudah ada di slide tadi. Dan ada tambahan sedikit materi tentang pil KB, suntik KB, dan implan, yaitu pil dan suntik KB tidak boleh dilakukan dalam jangka panjang karena dapat menyebabkan penurunan kepadatan tulang serta memiliki efek samping yang berbahaya seperti stroke, serangan jantung, dan lain-lain. Implan dapat dilepas kapan saja, asal setelah melepasnya tidak boleh melakukan hubungan intim secara langsung. Terakhir, seharusnya notulen menyampaikan hasil dari diskusi tadi. Namun dikarenakan waktu Zoom meeting telah habis, maka notulen tidak bisa menyampaikan hasil notulennya di Zoom meeting tadi. Sekian, terima kasih.